Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali pelajaran hadis arba'in yang kelima tentang bid'ah. Isi hadisnya adalah An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ini adalah sebuah hadis yang agung. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya pokok ajaran agama Islam itu terbangun di atas 3 hadis. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan hadis pertama dalam Arba'in Nawawi. Lalu yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Hadis yang kelima dari Arba'in Nawawi yang kita pelajari ini. Dan yang ketiga adalah hadis dari An-Nu'man bin Bashir yang berbunyi, halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa syubhatun bayna dhalik. Man taraka syubhati fahuwa lil harami atraku. Wa maharimullah himan faman arta'a hawlal hima kana qominan ayyarta'a fihi. Yang artinya, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, sedangkan syubhat berada di antara keduanya. Barang siapa meninggalkan syubhat, berarti terhadap yang haram ia akan lebih menjauh, dan hal-hal yang diharamkan Allah adalah daerah terlarang. Maka siapa yang menggembalakan ternak di sekitar daerah terlarang, sangat mungkin ia akan memasukinya. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis An-Nu'man bin Bashir ini adalah hadis yang ke-6 dari Arba'in Nawawi, yang insya Allah akan kita bahas dan kita pelajari bersama di minggu depan. Nah, itulah pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala tentang pokok-pokok ajaran Islam yang terbangun di atas 3 perkara yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, ternyata sebagian ulama juga menyebutkan bahwa hadis dari Umar bin Khattab, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawi, adalah timbangan amalan-amalan batin, dan itu juga adalah parameter untuk amalan-amalan hati. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita pelajari ini, hadis yang kelima dari Arba'in ini, adalah timbangan untuk amalan-amalan yang lahir. Jadi antara kedua hadis ini adalah hadis yang melengkapi tentang amalan-amalan hati dan amalan-amalan batin. Bagaimana kita menilainya? Kita menilainya bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, kalau dia melakukan hal yang baik, maka tentu dia sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kalau dia buruk, maka parameternya adalah dia melakukan dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi innamal a'malu binniyat ini kembali kepada syahadat la ilaha illallah. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, hadis yang kelima dari Arba'in Nawawi, dia kembali kepada syahadat yang kedua, yaitu persaksian kita bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Ta'ala. Jadi kandungan kedua hadis ini kembali kepada kalimat
dua syahadat yang merupakan gerbang kita masuk ke dalam agama Islam. Syahadat yang pertama mempunyai konsekuensi bahwa kita tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan hadis yang kedua, yakni hadis Aisyah ini yang kita pelajari, yang kita bahas ini adalah kembali kepada syahadat yang kedua. Dan konsekuensinya adalah kita mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mengerjakan apa yang beliau perintahkan semampu kita, dan meninggalkan semua larangannya. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan hadis yang lainnya adalah dalam hadis Aisyah ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bahwasannya sebuah ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sampai kita mengerjakan ibadah-ibadah itu dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para ulama menyimpulkan dari berbagai keterangan dan dalil bahwasannya dua hal ini adalah syarat diterimanya amalan kita. Kalau kita ingin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berharap amalan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujudkan dua syarat ini, yaitu yang pertama adalah mengerjakan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, sedangkan yang kedua adalah menjalankannya yang dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada satu di antara dua syarat ini yang tidak terwujud, maka jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang begitulah aturannya. Begitulah aturan main yang telah Allah buatkan untuk kita dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dua kandungan hadis yang terdapat dalam hadis Aisyah, serta dikuatkan juga dengan hadis yang pertama dari Umar bin Khattab. Semoga bisa dipahami dan dipelajari. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Cukup sekian dari penjelasan hadis yang keempat ini. Barakallahu fikum ajma'in.